Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, kembali lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai subbab, kesehatan lingkungan di Indonesia, dan pemanasan global. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai subbab, krisis energi, dan ketersediaan pangan. Simak videonya sampai selesai ya. Subbab yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai krisis energi. Sahabat sains, sumber energi utama Indonesia masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak bumi dan batu bara terus berkurang, sementara tingkat konsumsi semakin meningkat. Sahabat sains, sejak tahun 2004 Indonesia menyandang status sebagai net importir minyak dunia, seperti yang terlihat pada grafik gambar berikut ini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika negara kita terus bergantung pada minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi utama? Nah, pada bagian ini kalian akan membahas tentang krisis energi yang terjadi di Indonesia dan di dunia, serta alternatif pemecahan masalahnya. Sahabat sains, sumber energi di Indonesia masih tergantung kepada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Sumber energi fosil tidak dapat diperbarui sehingga persediaannya akan terus berkurang. Jika konsumsi energi terus-menerus meningkat sementara sumber energi habis, maka akan terjadi krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Banyak kegiatan yang tergantung terhadap ketersediaan energi. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Jika sumber energi tidak ada, maka banyak aktivitas manusia akan terganggu. Contohnya adalah beberapa rekan kalian sering terganggu belajarnya pada malam hari karena pasokan listrik mati akibat dibatasinya waktu operasional kelistrikan di pulau tertentu. Jika permasalahan krisis energi ini tidak segera diatasi sejak dini, maka akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari nanti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai energi alternatif. Sahabat sains, salah satu cara untuk mengatasi krisis energi di masa mendatang adalah dengan menggunakan energi alternatif. Pembahasan energi alternatif ini sudah sedikit Miss Maya singgung pada video sebelumnya. Energi alternatif menjadi salah satu upaya mencegah dari adanya pemanasan global. Sahabat sains, energi alternatif mengacu kepada semua sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Terdapat beberapa jenis energi alternatif diantaranya yaitu ada matahari, angin, air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu energi matahari. Matahari dapat menjadi sumber energi dengan menggunakan panel surya. Panel surya berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik atau panas. Banyak rumah yang sudah menggunakan energi matahari sebagai sumber listriknya, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Jika kalian perhatikan lampu merah yang ada di jalan, beberapa juga sudah menggunakan panel surya. Namun, panel surya ini juga memiliki kekurangan, yaitu matahari sebagai sumber energi hanya dapat dipanen pada siang hari dan saat cuacanya sedang cerah. Yang kedua yaitu energi dari angin dan air. Angin dan air dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Energi dari pergerakan angin dan air dapat menggerakkan turbin dan diubah menjadi energi listrik. Di Indonesia, air sudah banyak digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, sedangkan energi dari angin belum banyak digunakan sebagai energi alternatif. Energi alternatif yang selanjutnya yaitu panas bumi. Panas bumi atau geotermal dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Semburan uap yang kencang dari perut bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu energi alternatif biogas. Biogas dihasilkan dari fermentasi secara anaerobik
dari kotoran manusia atau hewan ternak dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri Methanobacterium. Bakteri ini hidup secara anaerob dan dapat mengubah karbon dioksida menjadi gas metana. Gas metana inilah yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, berikut ini merupakan gambar proses pembuatan biogas. Nah, kotoran sapi diletakkan di suatu wadah, kemudian kotoran tersebut diaduk. Nah, lalu disalurkan ke sebuah bak penampungan yang bernama tangki digester. Nah, kotoran ini akan mengeluarkan gas, di mana gas tersebut akan ditampung, kemudian disalurkan melalui pipa. Pipa ini bisa disambungkan ke rumah-rumah warga yang kemudian bisa untuk digunakan menyalakan kompor. Sedangkan air dan ampasnya dikumpulkan di sebuah bak buangan. Energi alternatif yang selanjutnya yaitu bioetanol. Sahabat sains, pada pembuatan bioetanol tidak terlalu jauh berbeda juga dengan pembuatan biogas. Bahan dasar pembuatan bioetanol adalah biomasa yang banyak mengandung gula, pati, atau selulosa. Pembuatan bioetanol memanfaatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini ya. Bioetanol dapat menggunakan bahan-bahan yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, biji sorghum, dan lain-lain. Nah, kemudian bahan ini dihancurkan sehingga dia akan berubah menjadi bubur. Nah, kemudian ditambahkan suatu enzim sehingga terjadilah proses hidrolisis yang mengubah pati tersebut menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Gula-gula sederhana ini akan menjadi bahan baku bagi proses fermentasi selanjutnya untuk menghasilkan bioetanol. Nah, proses selanjutnya yaitu proses fermentasi. Proses ini merupakan langkah kunci dalam pembuatan bioetanol. Proses ini mengubah gula yang terdapat dalam bahan baku menjadi etanol dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi, urea, NPK, dan lain-lain. Tahapan selanjutnya yaitu proses destilasi atau penyulingan. Dalam proses penyulingan ini yaitu memisahkan alkohol dalam cairan hasil fermentasi. Proses destilasi sendiri adalah proses pemisahan etanol dari campuran hasil fermentasi dan memperoleh etanol yang lebih murni. Pada suhu 78 derajat Celcius, etanol akan menguap lebih dulu daripada air. Uap etanol dialirkan ke bagian kondensor, sehingga terkondensasi menjadi cairan etanol. Setelah melalui proses destilasi atau penyulingan, maka akan menghasilkan etanol sebesar 95-96%. Hasil penyulingan etanol yang berkadar 95-96% ini belum dapat larut dalam bahan bakar bensin. Agar dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak, dibutuhkan kadar etanol sebesar 99,6-99,8%. Nah, ini disebut dengan etanol kering. Hasil dehidrasi berupa etanol berkadar 99,6-99,8% dapat dikategorikan sebagai full grade etanol atau FGE. Nah, barulah layak digunakan sebagai bahan bakar minyak. Energi alternatif yang selanjutnya yaitu energi nuklir. Sahabat sains, nuklir diprediksi sebagai sumber energi masa depan. Beberapa negara sudah menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Namun demikian, Indonesia belum menggunakan energi nuklir sebagai sumber energi utama. Masih terdapat pro dan kontra terkait pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi di dunia, termasuk di Indonesia. Kebocoran radioaktif dari nuklir menjadi alasan utama masih banyak yang kontra terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Sahabat sains, subbab yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan pangan. Sahabat sains, hasil riset Global Hunger Index tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai indeks kelaparan Indonesia adalah 19,1 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, nilai tersebut menempatkan posisi Indonesia pada posisi aman dari kelaparan. Nilai ini menggambarkan ketahanan pangan negara Indonesia. Sahabat sains, mengapa ketersediaan pangan di Indonesia tergolong rendah padahal negara kita adalah negara agraris? Bagaimana peran teknologi terhadap ketersediaan pangan? Nah, dalam subbab ini
kita akan mempelajari bersama mengenai tahanan pangan. Sahabat sains, ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah dan kemampuan individu untuk mengaksesnya. Suatu negara disebut memiliki ketahanan pangan yang baik jika masyarakatnya tidak kelaparan atau terancam kelaparan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa Indonesia tergolong memiliki ketahanan pangan. Namun jika kita lihat dari nilai indeks status, Indonesia mendekati rawan kelaparan. Sahabat sains, ketersediaan pangan ditentukan oleh faktor produksi pangan dan distribusi pangan. Produksi pangan yang tinggi tentu saja akan mendukung ketahanan pangan suatu negara. Namun demikian, produksi pangan bukan satu-satunya sebagai faktor penentu ketahanan pangan. Misalnya saja, negara Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, namun Singapura tergolong negara ketahanan pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan negara Singapura didukung oleh sistem distribusi pangan yang sangat baik. Badan Pangan Dunia menyatakan bahwa produksi pangan sudah melebihi kebutuhan penduduk di dunia, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Namun, mengapa ya masih banyak masyarakat di belahan bumi lainnya yang kelaparan? Tantangan terkait dari produksi pangan dunia diantaranya adalah degradasi kesuburan tanah, hama dan penyakit, krisis air, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim dunia. Kesuburan tanah merupakan faktor utama yang mendukung produksi pangan di dunia, dan 95% pangan ditumbuhkan melalui media tanah. Kesalahan dalam pengolahan tanah dapat menurunkan kesuburan tanah. Hal kecil yang sering dilupakan adalah penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam jangka lama dapat menurunkan kesuburan tanah. Sahabat sains, upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan? Nah, pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Oleh karena itu, ketersediaan pangan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Robert Malthus menyatakan suatu teori bahwa pertumbuhan populasi manusia seperti deret ukur dan pertambahan jumlah pangan seperti deret hitung. Artinya, kecepatan pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan pangan. Permasalahan ketersediaan pangan termasuk ke dalam permasalahan yang sangat kompleks. Penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi dan faktor politik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan dapat ditempuh melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu melalui peningkatan kualitas bercocok tanam, misalnya penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam lainnya. Sedangkan ekstensifikasi pertanian melalui perluasan area bercocok tanam, misalnya pembuatan lahan baru. Sahabat sains, peningkatan ketersediaan pangan dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya dari lingkungan rumah sendiri. Ketersediaan pangan tidak hanya dapat dilakukan oleh petani saja. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk dijadikan sebagai media tanam tumbuhan yang dibutuhkan dalam skala rumah tangga. Berikut ini merupakan beberapa contoh ketersediaan pangan dalam skala rumah tangga. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai subbab krisis energi dan ketersediaan pangan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai latihan soal bab ini. Bab 7, isu-isu lingkungan. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Tetap semangat belajar, sahabat sains. Thank you for watching, sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.